Selamat malam Bapak Ibu sekalian, selamat berjumpa kembali dengan saya Doni Yunus dalam Pemuridan Online. Senang berjumpa kembali dengan Bapak Ibu sekalian, karena sudah sekian waktu lamanya saya tidak mengudara lewat Facebook live streaming, namun malam hari ini saya bersuka cita karena saya boleh kembali membagikan firman lewat Facebook live streaming ini. Salam hangat saya buat Bapak Ibu sekalian yang mendengarkan acara ini, dimanapun Bapak Ibu sekalian berada. Kiranya kasih Tuhan dan penyertaan Tuhan yang ajaib dan dahsyat ada bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan kiranya firman yang dibagikan pada malam hari ini memberkati malam Bapak Ibu sekalian. Pada malam hari ini saya akan membahas tentang kasih. Apa yang sedang dinyatakan oleh buku tentang kasih ini kiranya bisa membuat Bapak Ibu sekalian mengerti tentang bagaimana pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan yang dilakukan lewat kasih. Dan kiranya kita bisa mendapatkan satu pemahaman yang lebih mendalam tentang apa itu kasih. Bapak Ibu sekalian, mari kita mulai. Kalau kita bicara soal kasih, sebetulnya apa itu kasih? Nah, kasih yang kita mungkin kenal adalah kasih dalam spektrum yang luas. Namun dalam Alkitab dikatakan bahwa kasih itu bisa kita ketahui jika kita mengerti apa yang dikatakan oleh Tuhan. Kasih itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, jiwamu, akal budimu. Itu hukum yang terutama dan pertama. Dan hukum yang kedua yang sama pentingnya dengan itu adalah hukum tentang mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri sendiri. Dan Bapak Ibu sekalian, kasih yang kita kenal selama ini rupanya itu adalah landasan utama dalam kerajaan Allah. Boleh saya katakan bahwa kasih itu adalah satu power yang luar biasa yang bahkan menghidupkan segala sesuatu baik di dunia ini maupun di dunia yang akan datang di sorga. Bahkan sekiranya kalau kita mempunyai karunia yang berbahasa roh, bernubuat, karunia hikmat, dan pekerjaan-pekerjaan mujizat yang lainnya, semuanya akan berhenti. Semuanya akan berakhir. Namun kasih tidak berkesudahan. Namun untuk memahami definisi kasih dan mengalami kasih Allah yang sejati, perlu adanya suatu ketaatan yang kita nyatakan kepada Allah. Dan Allah mengerjakan dalam segala hal yang sangat terbuka. Ada kalanya mungkin ada anggapan berupa rahasia, berupa satu pekerjaan yang misteri. Namun sebetulnya Allah membukakannya dalam bentuk yang sangat terbuka, yang semua orang bisa mengikuti pergerakan Allah itu di dalam dunia ini. Namun perlu kita pahami bahwa pekerjaan Allah itu perlu adanya kerjasama dengan manusia. Dan apa yang Allah inginkan dari manusia adalah ketaatan. Kerjasama dalam bentuk ketaatan itulah yang membuktikan bahwa apakah manusia benar-benar mengasihi Allah. Dan mari kita melihat bahwa ternyata bila kita tidak cukup mengasihi atau tidak bisa mengasihi Allah, yang terjadi adalah berbagai macam ketakutan yang muncul. Ketakutan apapun Bapak Ibu sekalian silakan sebutkan satu persatu daftarnya pasti akan sangat panjang. Ketakutan akan A, ketakutan akan B, ketakutan akan C. Rupanya ketakutan itu muncul dari kemampuan kita yang masih bisa melaksanakan setiap hal yang ada dalam kehidupan kita dengan kekuatan kita sendiri. Dan kita kemudian setelah melaluinya kita merasakan ketegangan, merasakan ketidakmampuan, merasakan satu hal yang membuat kita tergoncang, itu takut. Namun jika kita melakukan prinsip ketaatan, kita dengan dasar menuruti apapun saja yang difirmankan oleh Tuhan, dan ini sangat-sangat subjektif sebetulnya.
Setiap orang bisa saja berbeda dalam pemahaman dan pengertian tertentu. Firman yang dikatakan oleh Tuhan kepada setiap orang berbeda-beda, namun speknya adalah kasih itu sendiri. Apakah kita benar-benar mengasihi setiap perkataan Tuhan? Sedetil itu. Ketika Tuhan bicara, entah itu lewat ayat Alkitab, entah itu lewat khotbah firman Tuhan dimanapun. Kalau kita menangkap itu sebagai satu bentuk firman Tuhan, maka kita sedang memegang firman Tuhan itu, dan apakah kita mau melaksanakannya, dan ketika kita mau melaksanakannya itu adalah bentuk kasih kepada Tuhan. Meskipun apapun yang dilakukan oleh kita itu ternyata kita bilang itu sangat rugi. Sekali lagi saya ingatkan berulang-ulang di dalam pembelajaran online dimanapun atau kelas manapun, jam berapa manapun, ikut Tuhan itu penuh dengan risiko kadang-kadang gitu ya. Penuh dengan risiko namun sangat aman karena kita betul-betul dibentengi oleh kasih-Nya dan oleh firman-Nya. Asalkan kita menangkap betul-betul firman-Nya tanpa bimbang sama sekali, dan kita dibimbing penuh oleh ketaatan apa yang telah Kristus perbuat bagi kita, dan Ia telah mengalahkan segala macam sistem ketakutan di dunia ini dengan setiap firman-Nya itu. Dan firman-Nya itulah yang kemudian membawa kita terus menghadapi ketakutan dengan kasih. Bukankah kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan? Maka kita sekarang dibawa oleh kasih itu untuk menggenapi setiap janji Tuhan. Dan itulah ternyata sumber utama kekuatan Tuhan itu ada dalam kasih-Nya. Baik Bapak Ibu sekalian, bila kita sekarang terbukti mengasihi, ya, kerjakanlah terus-menerus firman Tuhan. Apapun yang diucapkannya, dikatakannya dalam bentuk logos maupun rema dalam bentuk ayat Alkitab, maupun ketika sedang bermimpi sekalipun, peganglah itu, percayalah itu perkataan Tuhan, dan kemudian lakukanlah dengan setia apa yang dikatakannya. Nah, maka kita bisa melihat bahwa sebetulnya esensi dasar bahwa dalam tubuh kita ketika kita melakukan praktek firman ini, yang tadi saya bilang subjektif itu, ternyata ada sifat dasar manusia yang seringkali mempertentangkan apa yang Tuhan ucapkan. Mempertentangkan, entah itu menjadi satu bentuk kebimbangan hingga nggak pernah melangkah, mempertentangkan atau bahkan melangkah namun bukan melangkah berdasarkan iman, namun kemudian gagal ya. Dan yang ketiga bisa saja melangkah berdasarkan firman, namun ada beberapa macam di dalam diri manusia itu yang belum dibereskan. Namun yang pasti dari ketiga itu sifat dasar manusia pada faktanya harus dibuang. Agar kita betul-betul menemukan kasih Allah itu nyata, sejati, dan betul-betul kita memegang penuh tangan Tuhan dan firman-Nya. Karena pada dasarnya Allah menolong manusia agar segambar dan serupa dengan dirinya lewat hidupnya Kristus. Kalau kita baca ayatnya di dalam 1 Yohanes 2 ayat 15, janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada di dalam orang itu. Allah Bapa menaruh kasih-Nya. Allah Bapa menaruh firman-Nya. Menaruh anaknya, menaruh roh anaknya itu di dalam diri orang percaya agar kemudian orang percaya itu mempunyai respon yang tepat tentang bagaimana mengasihi Allah. Kalau respon tepat mengasihi Allah itu kemudian dilakukan oleh manusia, maka dalam diri manusia itu ternyata mempunyai kesempurnaan akan kasih Allah. Namun jika sekali manusia itu mengasihi dunia, maka kasih kepada Bapa tidak ada dalam diri orang itu. Mengapa? Karena kita kemudian menjadi orang yang mendua hati, dan Alkitab mengatakan dengan jelas, orang yang mendua hati tidak tenang dalam hidupnya. Jadi kasih kepada Allah itu secara sempurna membuat kita mengalami damai sejahtera, mengalami ketenangan dalam hidup kita. Meskipun secara luaran, secara lingkungan kita sedang menghadapi berbagai macam goncangan. Namun ternyata kasih Allah
dan respon tentang kasih itu kemudian kita bentuk dalam satu tindakan iman yang bulat juga, sepenuh hati kita ikut firman-Nya, maka kita mempunyai bukti akan kasih Allah itu karena kita pegang firman-Nya. Maka akan sangat mudah Allah menolong manusia seperti itu. Namun kalau ternyata kita mempunyai satu sifat dasar yang terus-menerus ada dan belum bisa dibuang oleh kuasa Roh Kudus, maka kemudian si iblis memaksa orang ini untuk mempergunakan kehendak bebas yang ada di dalam diri orang ini. Meskipun orang ini udah lahir baru sekali. Namun kesadaran bahwa ternyata dia masih memiliki kehendak bebas atau kesadaran bahwa ia merupakan manusia yang bisa bangun jatuh dalam dosa, masih mempunyai pilihan-pilihan yang lain di luar pilihan Tuhan, maka kemudian manusia itu mempergunakan pikiran dagingnya dan cepat atau lambat pikiran daging itu akan berbuat sesuatu hal yang salah. Karena Roma 8 ayat 8 mengatakan mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan biarkan kita mempunyai satu jiwa yang memberontak. Jiwa yang ingin tahu banyak hal dari apa yang telah Tuhan batasi. Kita kemudian mempunyai upaya yang keras, mempunyai satu daya upaya, daya pikir menjelajah. Namun ternyata yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sebaik apapun, sekuat apapun, seberdaya apapun kita ternyata kalau itu di luar kehendak Allah. Kalau itu berasal dari motivasi dan jalan yang berbeda dengan jalannya Tuhan, maka itu tidak mungkin berkenan kepada Allah. Sifat dasar iblis, si jahat itu memang memaksa. Dan mungkin kita menjadi orang yang secara darurat mengambil keputusan. Lewat jalan itulah kita seringkali mengambil jalan yang salah, mengambil langkah yang salah. Karena ini mesti darurat, mesti dilakukan segera. Namun segala hal yang berupa paksaan itu berasal dari si jahat. Bapak Ibu sekalian, kita mesti mengerti ini agar kita jangan sampai tertuduh, terdakwa, tertekan untuk mengambil keputusan apapun berdasarkan ketakutan dan motivasi yang salah. Sedangkan Allah kita menolong kita agar segambar dengan dirinya. Nah, maka kita bisa mengerti sekarang ternyata free will itu berlawanan dengan kasih Allah. Kehendak bebas yang kita pikir kita masih layak untuk melakukannya atau mempunyai pikiran yang masih leluasa mengerjakan apa yang kita pikir baik. Ternyata ini menjadi bentuk perlawanan kepada Allah dan kasih-Nya. Free will yang sudah diberikan kepada manusia secara tindakan dan pikiran itu sendiri sudah dilakukan melalui Adam di Taman Eden, di Firdaus, dan gagal. Nah, Kristus menebus semua manusia juga termasuk menebus free will-nya agar manusia mempunyai kehendak Allah dalam diri mereka hingga mengerjakan apa-apa saja rencana Allah dengan tuntas. Rencana Allah ini sudah dinyatakan sebelum dunia dijadikan. Kalau ada rencana-rencana manusia di bumi ini yang dipikirnya itu sebagai rencana yang diperkenankan oleh Allah, kita mesti bertanya kepada sang pemilik rencana itu sendiri, Tuhan ya. Apakah rencana kita ini sesuai apa tidak dengan rencana Tuhan? Kita mesti menyesuaikan diri dengan rencana Tuhan. Jangan sebaliknya, meminta Tuhan menyesuaikan diri dengan rencana kita dan memberkati apa yang kita kerjakan yang berasal dari free will itu. Sekali lagi saya katakan bahwa ketika betul-betul mengalami yang namanya motivasi yang harus ditanggalkan oleh Roh Kudus dan kemudian kita mengalami damai sejahtera berupa firman dan perkataan Tuhan yang terus-menerus membantu hidup kita
memandu dengan jelas arahnya kemana, ketepatan waktunya seperti apa. Hingga kita bukan menjadi manusia yang terburu-buru dalam mengambil keputusan, apalagi dari motivasi yang salah. Dan kalau iblis seringkali membuat kita menjadi orang yang tergesa-gesa dalam mengambil keputusan dan memberikan motivasi-motivasi yang mungkin baik, mungkin indah, namun tidak dari rencana dan dari pikiran Tuhan sendiri. Pekerjaan iblis itu memaksa manusia untuk memakai free will-nya kembali. Memakai kehendak bebas yang dipikirnya masih punya, padahal sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Dan akibat manusia memakai free will-nya ini, kemudian manusia didorong untuk mempunyai keinginan, untuk mempunyai kehendak pribadi. Dan Alkitab mengatakan dengan jelas, apakah kehendak pribadi itu diperbolehkan? Ternyata tidak. Mesti disesuaikan dengan rencana Allah. Dan jika keinginan ini terus berlanjut dengan berbuat sesuatu berdasarkan pikiran-pikiran daging itu, manusia ternyata semakin terbenam di dalam penderitaan. Bukankah kita mengatakan dalam Timotius, orang yang ingin kaya terbenam dalam berbagai penderitaan. Bapak Ibu sekalian, jika kita sekarang semakin menjauh, dan rohani kita semakin kering, barangkali kita sudah memakai free will terlalu banyak. Perlu adanya penyesuaian kepada rencana Tuhan, kepada hidup kita, dan sedang apa yang Tuhan kerjakan dalam keseluruhan aspek kehidupan kita. Kita masih mengetahuinya loh. Sedangkan pekerjaan Allah, bedanya dengan pekerjaan si jahat adalah pekerjaan Allah itu menanamkan firman kepada anak-anaknya agar setiap anak-anaknya itu mempunyai kasih. Kasih itu sumber segala berkat. Kasih itu sumber segala kuasa, bahkan hal-hal yang ilahi, dan bahkan kebutuhan hidup yang panjang di muka bumi ini. Kasih Allah pun mampu menyediakan segala sesuatu karena memang yang mempunyai segala sesuatu adalah Tuhan sendiri. Jadi alangkah lebih mudahnya bagi Tuhan untuk memberkati orang percaya. Karena ia memang punya segala sesuatu dari kelimpahannya itu. Ia bisa memberikan apapun untuk manusia itu, terutama berbuah lebat. Bapak dan Ibu sekalian boleh lihat dalam Yohanes 15 ayat 7, mintalah apa saja, maka aku akan memberikannya. Dalam perkara berbuah lebat dan Allah Bapa dipermuliakan. Bila kita mempunyai motivasi yang salah, maka kita bisa mempersembahkan setiap apapun yang kita kerjakan itu untuk buahnya lebat dan bagi Allah dimuliakan. Kita bisa bilang begitu ya, namun Tuhan yang paling tahu persis motivasi kita. Bukan seseorang yang lain. Dan bahkan hati kita sendiri pun tahu persis. Jika motivasi kita itu tidak benar dalam hadapan Allah. Bapak Ibu sekalian yang dikasih oleh Tuhan, kita benar-benar harus menerima terus-menerus kasih Allah. Karena kitalah objek kasih Allah, karena kitalah betul-betul yang menjadi ahli waris apa yang Ia punya. Jadi kalau kita sekarang menekuni apa yang harusnya kita harus tidak kerjakan, tidak harus bergelut di sana dengan segala jerih payah yang harus kita lakukan untuk mendapatkan sesuatu yang di depan sana. Kita sekarang mengerti tentang apa itu anugerah dan kasih. Anugerah dan kasih diberikan begitu saja tanpa perjuangan manusia itu sendiri dengan jerih payahnya. Namun manusia itu diberikan satu posisi berupa anak Allah. Dan bila kita anak, kita adalah ahli waris. Apa yang Allah punya, kita pun mempunyainya. Memang betul ayat ini seringkali kita baca. Perkataan ini seringkali kita dengar lewat setiap khotbah yang sering kita dengar. Namun realitanya gimana Pak? Kok sukar terjadinya? Kok hidup saya makin susah? Masih susah ya gini-gini aja. Itu tandanya kita mesti mengalami restart dari nol. Fondasinya
yang dibangun oleh kita mungkin perlu dirubuhkan kembali. Dan fondasinya adalah firman. Setiap bangunan yang bukan didasarkan dari firman akan diruntuhkan, kata Tuhan. Dan setiap orang yang dibilang sebagai orang yang tidak bodoh atau orang yang bijaksana membangun rumah rohaninya di atas firman. Ketika ada topan, ada badai, ada hujan melanda bangunan itu tetap tidak akan goyah karena dasarnya kuat. Sekuat apa? Sekuat kita menyandarkan diri kepada Tuhan yang punya segala sesuatu itu. Bapak Ibu sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Asalnya berkat datang dari kasih. Kita bisa melihat bahwa free will ternyata membuat kita menuju kepada hidup yang sengsara pada akhirnya. Saudaraku, Bapak Ibu sekalian, boleh percaya, boleh tidak. Namun ketika kita mempergunakan free will, maka masalah demi masalah akan timbul. Memang sih kalau kita ngikutin kasih dan ngikutin ketaatan Tuhan Yesus, kita pun akan kena masalah juga. Namun masalah yang sama dari kedua sisi itu ternyata bertujuan untuk apa? Yang tadi free will itu untuk hidup sengsara. Namun sengsaranya kita ngikutin Tuhan adalah sengsaranya kita mungkin menyangkal dari dunia ini dan segala macam ikatan-ikatan kebendaan dari dunia ini. Agar kita kemudian dipelihara oleh Allah dengan segala sistem kerajaan sorga di dalamnya. Karena di dalam setiap orang-orang yang hidup dengan free will-nya, mereka yang hidup dengan ketakutan yang tetap terhadap apapun akan mendapatkan kehidupan yang sengsara. Bisa jadi kita setiap hari dicengkram oleh berbagai macam ketakutan. Takut kurang uang, takut kurang penghidupan yang layak, takut kurang makan yang enak, takut ternyata di kemudian hari kita tidak bisa membayar utang-utang kita, takut kita mempunyai hidup yang pendek dan sebagainya. Kalau kita dicengkeram dengan kehidupan seperti itu namanya hidup yang sengsara, bukan? Sedangkan kalau kita hidup di dalam kasih penyertaan firman-Nya hidup dalam diri kita mendengarkan Dia bicara dalam setiap doa-doa kita didengar, kita mendapatkan jawaban doa, kita kemudian diperintahkan untuk lakukan ini dan itu, dan kita melakukannya dengan ketaatan, setia, maka pemeliharaan Allah itu ada dan nyata. Mereka yang hidup dalam ketaatan akan berada dalam pemeliharaan terus-menerus dari kerajaan Allah. Dan ini benar. Betul Bapak Ibu sekalian ya, standar kita mesti naik dengan standar duniawi tapi standarnya dari sorga. Standar itu sendiri tentu saja akan mengalami perkembangan, kenaikan, bertingkat-tingkat. Dan itu berupa satu rangkaian anugerah, berupa pemberian. Kita boleh bekerja, kita boleh berniaga, berdagang dengan satu hubungan yang baik dengan Tuhan. Berdagang seperti apa yang Allah inginkan. Dengan seperti apa kita memperniagakan apa yang kita dagangkan itu. Namun ketika kita betul-betul melakukan ketaatan itu, kerajaan sorga dengan segala pemeliharaannya turun. Menaungi kita, bahkan kita diberikan ahli waris. Kalau kita memiliki kematangan, bukankah kita berarti mengatakan bila kita ahli waris, maka kita ini adalah orang-orang yang berhak memiliki segala apapun yang Allah punya. Hanya jika kalau kita sudah akil balik, sudah matang. Sudah mengerti bagaimana ketaatan dan kasih Allah itu menyergap kita. Tidak sulit bagi Allah untuk memberkati anak-anaknya, bukan? Namun ketika kita mempunyai jarak dengan Allah yang demikian besar, pikiran saja yang berbeda, jalannya pun pasti akan berbeda. Bapak Ibu sekalian, kalau kita betul-betul memahami ini, biarlah kita terus-menerus membiarkan Allah memberikan firman-Nya pada kita. Jika kita melihat sekarang gambarnya ini, ada dua Adam. Mengapa tadi saya bilang
manusia yang mempergunakan free will-nya itu adalah manusia yang kembali keluar dari anugerah Allah, karena sejak dulu manusia sudah mempergunakan free will-nya dan gagal di Taman Eden. Adam mengalami kegagalan dalam mengikuti Tuhan karena Adam memiliki free will. Free will diperbolehkan? Ya. Namun dibatasi. Segala apapun yang di taman ini boleh engkau makan, tapi buah dari pohon itu jangan kamu makan, nanti kamu mati. Nah, apakah Tuhan langsung tiba-tiba seperti provos gitu ya, seperti Hansip, seperti Linmas yang menjagai terus-menerus agar manusia itu tidak boleh memakan buah pohon pengetahuan? Tuhan tidak menjaga, Tuhan membiarkan. Jadi jika Adam melakukan satu tindakan itu, satu tindakan yang berupa larangan yang kemudian diberontak oleh Adam, sebetulnya Tuhan tidak menginginkan itu. Namun toh karena Adam itu sendiri mempunyai kehendak di dalam jiwanya, meskipun dibilang jangan, namun ternyata toh makan juga setelah Hawa ditipu daya oleh ular. Maka kesempatan untuk mempergunakan free will sejak saat itu tertutup oleh hadirnya Kristus. Karena kemudian free will yang dibuahi oleh Adam itu menghasilkan dosa. Terbukti manusia tidak setia kepada Tuhan. Hanya ada satu manusia yang kemudian disebutkan sebagai the last Adam atau Adam yang terakhir yang bisa menghidupkan manusia kembali dengan catatan rohnya kembali mengalami damai sejahtera dengan Tuhan. Dan rohnya, roh manusia yang dilahirkan baru menjadi anak Allah itu benar-benar melekat dengan hatinya Tuhan hingga benar-benar tidak bisa berbuat dosa lagi. Karena Yesus mematikan kuasa dosanya, Yesus juga mematikan kuasa mautnya. Tidak ada dosa dalam diri Kristus, tidak ada pikiran yang akan melanggar dalam diri Kristus. Maka ketika kita melekat dan bersekutu dengan Kristus, kita mempunyai kemampuan itu melalui hidup Yesus. Kalau melalui hidup Adam kembali, pasti kita gagal. Jadi kita lihat gambar yang pertama ya, Adam yang pertama itu ternyata mempunyai rasa tertuduh, terdakwa dan berdosa setelah kejadian pemberontakan di Taman Firdaus itu. Dan kemudian Adam menjadi orang, menjadi manusia yang terhukum. Dan seterusnya manusia kemudian yang dilahirkan dari Adam itu menjadi sekumpulan manusia yang terhukum, terkutuk, ada dalam dosa, terkutuk dalam kedagingan. Dan yang ketiganya manusia ternyata memiliki kesenjangan dengan Allah sejak saat itu. Kesenjangan dengan Allah itu apa? Adanya rancangan dan rencana pikiran-pikiran yang jauh dari Allah. Kalau ada beberapa dalam perjanjian lama yang kemudian ada manusia yang menyelaraskan diri dengan Allah dan Allah mengetahuinya, orang-orang itu terbilang sebagai orang-orang yang bergaul dengan Allah. Di antaranya Nuh, Henoh, sahabat Allah yaitu Abraham, ya, di antaranya ya. Mereka memang kesenjangan dengan Allah ada, namun dari apa yang mereka perbuat dan apa yang Allah rencanakan, mereka mampu menyesuaikan diri dan Allah berkenan untuk ditemui dan menemui mereka. Lalu kemudian apa yang Adam terima? Maut. Bukankah ketika memakan buah itu kamu akan mati? Secara fisik Adam mengalami kematian, namun kelak ketika memang pada waktunya rohnya mesti terpisah dengan tubuhnya, secara fisik akan mati.
Namun sejak dia memakan buah pohon itu, secara roh ia kesenjangan dengan Allah. Dan itulah maut. Bapak Ibu sekalian. Nah, Kristus ketika turun ke dunia ini mengadakan kembali pemulihan. Maka yang terjadi, ia mengabarkan tentang Injil Kerajaan Sorga kepada orang-orang di masa itu. Kemudian dari Injil itu orang-orang memiliki kedamaian, orang-orang bisa memiliki satu kepercayaan penuh dan dibaptis. Bahkan sejak adanya murid-murid Yesus pun mereka sudah banyak yang dibaptis. Bapak Ibu sekalian ya. Lalu kemudian apa yang Tuhan lakukan? Apa yang dulu Adam terima? Tuhan Yesus kemudian matikan semuanya. Patahkan kuasanya. Kuasa atas apa? Kuasa atas tuduhan dakwaan yang dibebankan kepada manusia. Pemulihan dan kelepasan agar manusia tidak lagi terhukum. Di dalam Tuhan tidak ada penghukuman, gitu ya. Kalau ternyata kita benar-benar menyatu dalam hidupnya Tuhan. Join in life bersama-sama dengan Tuhan. Dan di dalam Tuhan pun ternyata tidak ada kesenjangan dengan Allah karena Yesus menghubungkan kita kepada Bapa. Jadi sejak kita kemudian menerima Kristus, tiga ini kita harus terima dan kemudian kita memiliki kehidupan yang keempat. Kehidupan dan bahkan hidup yang berlimpah-limpah. Hidup yang berlimpah-limpah diartikan bahwa secara tubuh jasmaniah kita benar-benar mengalami kebugaran, kesehatan yang prima, umur yang panjang dan bahagia. Dan kemudian kita memiliki keselamatan kepada setiap janji-janji Allah yang tergenapi dalam hidup kita, itu keselamatan di dunia ini. Dan keselamatan yang kekal jika kita nanti naik ke sorga, kita mengalami hidup yang kekal. Bapak Ibu sekalian, Kristus membuat kita hidup. Sedangkan Adam membuat kita mati secara fisik dan roh. Namun Kristus membuat kita hidup, ada di dalam 1 Korintus 15 ayat 22. Jadi ingat bahwa ketika kita memiliki tubuh ini, pastikan kita memiliki persekutuan dengan Tuhan, memiliki hatinya Tuhan, hidup dalam kerajaan Allah. Seperti dulu Adam ditempatkan di Taman Eden, sekarang pun kita ditempatkan oleh Tuhan dalam kerajaan Allah. Kerajaan itu ada di hati kita, tubuh ini di kerajaan Allah. Yesus bernaung penuh menjadi Raja dan Tuhan atas hidup kita. Ia memiliki hidup dan tubuh kita sepenuhnya. Bertanyalah kepada Tuhan dan Dia akan menjawab. Berdoalah kepada Tuhan, maka Ia akan berikan kepada kita Roh Kudus untuk menggenapi setiap janji-janji Allah. Dan kemudian kita menerima apa yang selalu baik dan rencananya sempurna dalam hidup kita. Pastikan hidup kita ada di Taman Firdaus bersama-sama dengan Allah pada saat ini, bersama-sama dengan firman Tuhan pada saat ini, dan pastikan kita memiliki keempat yang diberikan Tuhan Yesus ini. Tanpa rasa bersalah, tanpa tuduhan, tanpa dosa, tanpa terhukum, tanpa kesenjangan dengan Allah, dan Yesus pun memberikan hidup yang berlimpah-limpah. Terima kasih. Selamat malam. Tuhan Yesus memberkati.